Berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, yang mana di Korintus sendiri terjadi begitu banyak praktek penyembahan berhala. Patung-patung, kuil-kuil ada banyak di kota Korintus. Itu sebabnya Paulus perlu mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang suka menyembah berhala. Maka di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, Paulus mengingatkan jangan sampai ada noda kekafiran di dalam kehidupan orang percaya. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan janganlah kita bergaul lalu kemudian kita menjadi sama dengan mereka. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala dan seterusnya? Di dalam ayat yang ke-17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku menjadi bapamu, kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Paulus perlu mengingatkan, karena manusia akan menjadi sama dengan siapa dia bergaul. Tidak peduli bahwa dia orang yang baik pada awalnya. Tidak peduli bahwa dia adalah orang yang saleh pada mulanya. Bahkan kalaupun dia orang percaya, orang Kristen, tetapi kalau dia bergaul dalam sebuah lingkungan yang buruk, maka lambat laun dia akan menjadi sama dengan lingkungannya itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang atau tidak seiman dengan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan menghendaki kita semuanya memisahkan diri dari dunia ini. Kenapa demikian? Supaya kehidupan dunia itu jangan sampai menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh kehidupan kita. Bukan berarti kita menjadi orang yang aneh, tidak mau bersapa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bukan berarti bahwa kita orang yang memisahkan diri seperti pertapa, tidak mau bergaul dan seterusnya dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bukan demikian. Sebab Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia. Bahwa terang itu hanya berfungsi kalau berada di tengah-tengah kegelapan. Lalu apa maksudnya? Apakah perintah Tuhan Yesus untuk kita menjadi terang dunia itu bertolak belakang dari nasihat Paulus supaya kita keluar dari pergaulan buruk yang ada di jemaat Korintus ini? Tentu saja bukan bertolak belakang atau kontradiktif. Sebab sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kita harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Namun janganlah kita terpengaruh dengan gaya hidup mereka. Kita harus menjadi berkat buat mereka, namun janganlah kita bergaul dengan mereka. Ini menjadi sebuah catatan penting. Kenapa? Karena banyak orang Kristen dalihnya awalnya menjadi berkat di lingkungan orang-orang tidak seiman, di lingkungan orang-orang dunia. Awal niat mulanya seperti itu, mau memenangkan mereka. Namun endingnya justru menyedihkan. Bukan yang memenangkan mereka, justru dialah yang dimenangkan oleh mereka. Kenapa? Pergaulan membentuk mereka. Bahkan kalau kita membaca di dalam Ibrani misalnya menulis tentang Lot, bahwa Lot itu sangat tersiksa ketika berada di tengah-tengah orang Sodom. Kenapa saudara? Karena Sodom
penuh dengan gaya hidup amoral. Orang-orang Sodom jahat, orang-orang Sodom biasa berbuat dosa. Awalnya Lot adalah orang benar karena bersama dengan Abraham berada di lingkungan yang baik dan benar. Namun karena terus-menerus berada di tengah-tengah orang Sodom, jiwanya tersiksa. Alkitab menulis demikian. Tidak hanya itu, perlahan-lahan gaya hidup orang-orang Sodom mempengaruhi dia. Makanya tidak heran Lot bisa menawarkan kedua gadisnya kepada orang-orang yang ada di kota Sodom untuk dipakai atau untuk diperkosa dan seterusnya. Ini bapak gila. Kenapa bisa demikian? Gaya hidup orang Sodom telah mempengaruhi dia. Demikian pula anak-anaknya. Mereka bahkan melakukan hubungan seks dengan ayahnya sendiri. Maka lahirlah bangsa Amon dan Moab. Ini juga menunjukkan betapa bobroknya keluarga Lot. Padahal awalnya ini keluarga yang takut akan Tuhan. Ini terjadi karena berada di tengah lingkungan yang buruk. Paulus mencoba mengingatkan jemaat Korintus supaya bahaya yang seperti itu tidak menimpa mereka. Hal yang sama juga diingatkan bagi kita semuanya. Bergaulah dengan banyak orang, tetapi jangan sampai kita menghabiskan waktu setiap hari dengan mereka. Berkenalanlah dengan orang dengan latar belakang apapun, dengan agama apapun. Justru kita harus menjadi berkat buat mereka. Namun janganlah gaya hidup dunia mempengaruhi kita. Kenapa? Kita punya standar kehidupan kita sendiri. Kitalah yang harus memancarkan terang Kristus, mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai Kristus. Bukannya kita malah dipengaruhi. Jadi ingat-ingat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan berkati.